Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sipil, podcastnya anak teknik sipil. Bersama saya Nova Dwi Pamungkas, dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai K3. Alasan mengapa saya mengangkat tema ini adalah karena saya masih banyak menemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja seperti safety helmet, safety glasses, and safety shoes. Padahal alat pelindung diri atau APD sangat berperan penting dalam meminimalkan bahaya yang terjadi akibat kerja. Kalaupun jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka bahayanya tidak akan sebesar jika pekerja tidak menggunakan APD. Karena seperti yang telah terdapat pada filosofi K3 bahwa tiap bekerja berhak mendapatkan perlindungan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu K3 dan apa itu APD. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan alat pelindung diri atau APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi seluruh tubuh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Untuk APD ini sendiri banyak jenisnya nih teman-teman. Yang pertama ada helm pengaman atau safety helmet yang biasa digunakan untuk melindungi kepala. Lalu ada kacamata pengaman atau safety glasses yang digunakan untuk melindungi area mata. Lalu ada juga masker atau mask yang biasa digunakan untuk melindungi saluran pernafasan. Lalu ada earmuff atau penutup telinga yang biasanya digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan area proyek. Lalu ada safety shoes atau sepatu pengaman yang digunakan pada kaki untuk melindungi terkena dari benda-benda tajam nih teman-teman. Lalu yang terakhir adalah sabuk pengaman ketinggian atau safety belt. Nah, biasanya digunakan untuk pekerja yang bekerja pada ketinggian, misalnya pada proyek apartemen dan lain-lain. Saking pentingnya K3 dalam dunia kerja, banyak sekali undang-undang yang membahas tentang keselamatan kerja nih teman-teman. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenaga kerjaan yang dinyatakan dalam pasal 9 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, dan agama. Lalu undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu ada juga pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun tujuan diadakannya K3 ini menurut Mangkunegara adalah 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Lalu yang kedua adalah agar setiap perlengkapan dan peralatan yang digunakan dapat digunakan secara baik dan seefektif mungkin. Lalu yang ketiga adalah agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Lalu kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja. Tentunya teman-teman pendengar udah sering mendengarkan apa itu kecelakaan kerja, mungkin dari media online atau televisi atau radio atau dan yang lainnya. Nah, kecelakaan kerja ini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian dan terjadi pada saat jam kerja dan di tempat kerja. Banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kecelakaan kerja ini. Antara lain adalah faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah faktor material atau peralatannya. Misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi kemudian diganti dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga adalah faktor sumber bahaya.
Contohnya adalah pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, tempat kerja yang kurang cahaya, dan sirkulasi udara yang buruk. Ada sebuah teori menarik nih teman-teman mengenai kecelakaan kerja. Teori tersebut dicetuskan oleh Herbert Wilhelm Henrich yang dinamakan sebagai teori domino K3. Dalam teori tersebut memvisualisasikan bahwa terjadinya kecelakaan kerja sebagai akibat dari jatuhnya domino-domino pemicu kecelakaan. Konsepnya, bila satu domino jatuh, maka akan menjatuhkan domino yang lain. Untuk mencegah semua domino jatuh, maka salah satu domino harus ditarik. Dalam teori domino ini, komponen yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja antara lain ialah 1. Keturunan atau herediter. Keturunan dalam hal ini adalah karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang berisiko celaka. Misalnya adalah keras kepala, ceroboh, lalai, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman adalah kebiasaan yang berisiko menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya tidak memakai safety belt saat berada pada ketinggian, lalu bekerja melebihi jam kerja, lalu atau juga kerja lembur pada malam hari tanpa istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga adalah kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman adalah keadaan yang beresiko menimbulkan kecelakaan. Misalnya mesin dibiarkan tanpa penutup, lalu ruang kerja tanpa ventilasi, dan ruang kerja tanpa pencahayaan yang cukup. Lalu yang keempat adalah kecelakaan. Contoh peristiwanya sendiri dari kecelakaan adalah seorang mekanik yang sedang bekerja pada bengkel, pintu dan jendela dalam ruangan tersebut dalam kondisi tertutup. Lalu mesin kendaraan yang berada pada bengkel tersebut dalam keadaan menyala nih teman-teman. Lalu udara yang mengandung karbon monoksida yang dihasilkan oleh mesin tersebut memenuhi ruangan sehingga menyebabkan mekanik tersebut mengalami sesak nafas. Lalu apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka mekanik akan mengalami pingsan dan dapat berakibat fatal bahkan meninggal dunia. Lalu yang kelima adalah kerugian. Kerugian sendiri yang diakibatkan dari kecelakaan kerja dapat berupa cedera pada manusia, lalu hilangnya waktu kerja, lalu ada juga kerugian akibat kecelakaan kerja berupa kerusakan properti dan terhambatnya proses produksi. Jadi, berdasarkan pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa K3 tidak dapat dipisahkan dari dunia kerja. Segala pekerjaan harus dilakukan berdasarkan K3 agar meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tentang kesehatan dan keselamatan mereka. Jadi, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.